Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi yang kami dapatkan, cek SSC ASN mulai tanggal 13, 14, 15 Desember ya 2023. Yang mana di sini kita bahas kriteria guru honorer 100% tidak lulus ASN P3K 2023. Jadi fokus kita di sini adalah kriteria guru honorer yang ternyata 100% itu tidak bisa lulus teman-teman ya, menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Oke teman-teman ya, kita langsung saja ya teman-teman, to the point ke informasinya. Di sini teman-teman kita buatkan kriteria ya, ini berdasarkan data yang kami dapatkan. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada beberapa kriteria utama yang menyebabkan guru honorer itu tidak lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Contoh kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, jumlah formasi di sini cuman 100 ya, jumlah formasi guru kelas itu cuman 100. Ingat ya, jumlah formasi guru kelas itu cuman 100 teman-teman ya. Kemudian pelamar kebutuhan khusus ya teman-teman, pelamar kebutuhan khusus untuk guru kelas itu ada 245, antara P2 dan P3 itu 245, sedangkan datanya atau dananya itu cuman formasinya cuman bernilai 100 ya, 100 formasi. Jadi jumlah P2 dan P3 245, jumlah formasi cuma 100. Nah, kemudian ternyata di sini untuk pelamar umum formasi guru kelas ada yang berhasil resume 1 orang teman-teman. Nah, 1 orang ini termasuk P4 itu dipastikan 100% tidak lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Alasannya apa teman-teman? Alasannya ada di sini, karena jumlah pelamar kebutuhan khusus saja itu ada 245 teman-teman ya, ada sekitar 145 pelamar kebutuhan khusus itu kemungkinan tidak lulus ya, tidak lulus. Sedangkan guru kelas yang tadi di sini itu kan cuma 1, dia P4. Di sini sisanya adalah apa namanya, pelamarnya itu formasinya itu 100, yang mau yang pelamarnya 245, jadi yang lulus itu cuman 100 aja teman-teman ya. Sedangkan yang 145 itu otomatis dia lulus kalau dia linear ya. Nah, pelamar 245, pelamar kebutuhan khusus guru kelas, kemudian formasi cuman 100 teman-teman ya, berarti minus 145 lah ya. Kemudian setelah itu di sini kalau kita perhatikan ada 1 orang guru kelas, dia masuk P4 ya, otomatis ini tidak lulus teman-teman ya, karena kalah bersaing dengan urutan kategori yang lain. Kemudian jumlah formasi memang jauh lebih sedikit sih teman-teman ya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa diperbaiki lagi teman-teman ya, seperti itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan pada hari ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat kode-kode kelulusan, ini ada berapa teman-temannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 ya untuk kode-kode kelulusan. Yang pertama, P itu peserta memenuhi nilai ambang batas, berarti belum lulus ya atau kurang beruntung. Kemudian PR1, peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus ya. Oke, PR2, peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus, peserta lulus ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya, perbedaan antara PR1 dengan PR2 ya, khusus untuk motor ya, seperti itu. Nah, yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ini yang L-2 dan L-3. L itu berarti peserta lulus teman-teman ya, sedangkan L-2
Peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kemudian L-3, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum. Kemudian kalau TL itu peserta tidak lulus, TMS peserta P3K teknisnya tidak memenuhi syarat, APS peserta tidak hadir ya, A peserta teknis yang memiliki sertifikat kompetensi. Ya, logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Jadi yang paling beruntung agar kita bisa lulus, kita mendapatkan notif seperti L, L-2 atau L-3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian teman-teman perlu pahami ya, untuk BKN kemarin itu memang sudah mengumumkan seperti ini. Update pengumuman hasil seleksi P3K 2023, silakan sobat cek berkala pengumuman instansi. Jadi dari BKN saja menginstruksikan kita agar mengecek website BKD, BKPSDM dan BKN secara berkala teman-teman ya. Dan yang mana untuk P3K nakes dan teknis itu sudah ada instansi yang melakukan live ya, mengupload videonya, yaitu contoh instansi yang sudah pengumuman Pemprov Jatim dan Pemkap Bungo untuk APK nakes ya. Nah, apalagi kalau kita perhatikan di sini Kemdikbudristek itu kembali melakukan rapat koordinasi teman-teman jilid 2 ya. Harusnya sih sudah istirahat ya, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah tanda di SSCSN. Kemudian jika teman-teman lulus ya, selamat lulus P3K Guru tahun 2003. Nantinya setelah dinyatakan lulus, tahap selanjutnya yang harus teman-teman pahami adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk pegawai ya. Penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nantinya setelah misalkan sudah mengisi di sini, silakan klik tombol merah ya, pengisian daftar riwayat hidup ya, seperti itu kira-kira. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.